hamparan kebun teh yang hijau di kawasan Puncak beberapa tahun terakhir. Kawasan ini mengalami perubahan bahkan kerusakan yang signifikan akibat dengan dalih KSO pengembangan wisata yang tidak terkelola dengan baik. Antara PT PN 8 Gunung Mas dengan PT Jaswita yang notabene BUMD-nya Provinsi Jawa Barat. Apalagi dengan terbitnya pemberitaan yang dilansir dari media durasi.co.id bahwasannya soal proyek PT Jaswita di Riung Gunung. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor menyampaikan, hentikan dulu pekerjaan sampai izin keluar. Minggu kemarin 29 Oktober 2023 sejumlah warga dan tokoh masyarakat yang mengatasnamakan Kerukunan Wargi Puncak mengadakan press conference yang bertujuan untuk mendorong warga masyarakat Kecamatan Cisarua dalam menghentikan kegiatan yang diduga pengrusakan kawasan hutan dan kebun teh sebagai daerah resapan dan konservasi. Karena kawasan ini telah lama menjadi sumber mata air dan keanekaragaman hayati yang penting bagi ekosistem sekitar. Dalam press conference yang dilaksanakan di salah satu aula di kawasan Puncak Cisarua yang intinya bertujuan mengajak semua pihak, termasuk masyarakat setempat, pengelola wisata, dan pemerintah daerah, untuk bersama-sama menjaga kelestarian kawasan ini. Kami memahami bahwa pengembangan wisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, namun hal ini tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. Untuk itu dalam kegiatan tersebut, Bah Dadan selaku tokoh masyarakat setempat mengusulkan beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk menghentikan dugaan pengrusakan kawasan hutan dan kebun teh ini. Pertama, perlu adanya sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Dalam sosialisasi ini perlu disampaikan tentang dampak negatif dari pengrusakan kawasan hutan dan kebun teh, baik bagi lingkungan maupun kehidupan masyarakat setempat. Sikap bertempat di Cisarua Puncak, tanggal 29 bulan 10 tahun 2023. Dalam press conference ini, kami atas nama Kerukunan Wargi Puncak serta bagian dari masyarakat Puncak dengan segala pertimbangan yang ada menyatakan sikap menolak. Satu, menolak alih fungsi kebun negara yang masih produktif maupun yang telah menjadi lahan konservasi atau jalur hijau atau ruang terbuka hijau. Dua, menolak penguasaan dan eksploitasi sumber-sumber air dengan alirannya serta sumber daya alam lainnya yang sedang dimanfaatkan warga masyarakat oleh pihak korporasi di kawasan Puncak khususnya yang berada di area HGU PT PN 8 Gunung Mas. 3. Menolak kerjasama operasi KSO antara PT PN 8 Gunung Mas dengan pihak ketiga tanpa melibatkan pemerintah setempat serta warga masyarakat adat sekitarnya. Menuntut atau mendesak kepada PT PN 8 Gunung Mas serta anak perusahaannya untuk menghentikan kerjasama operasi KSO atau apapun namanya selain daripada hak guna usaha yang diberikan oleh negara melalui pemerintah, yaitu pengelolaan kebun teh sebagaimana Perpu nomor 2 tahun 2002, PP nomor 28 tahun 2021. 2. Kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bogor beserta instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta penindakan dan atau penertiban atas indikasi pelanggaran yang dilakukan di area HGU PT PN 8 Gunung Mas. 3. Pemerintah pusat beserta kementerian dan lembaga
untuk mengkaji ulang atas beberapa peraturan perundang-undangan yang masih kurang maksimal dalam rangka menjaga kelestarian alam serta lingkungan hidup khususnya di kawasan khusus Jabodetabek Punjur. Mengajak atau menghimbau: 1. Kepada aparatur penegak hukum melakukan penertiban dan menegakkan hukum sebagaimana mestinya. 2. Kepada DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI tingkat pusat melaksanakan pengawasan dengan sebaik-baiknya sebagaimana fungsi lembaga tersebut. 3. Kepada segenap warga masyarakat untuk meningkatkan kepedulian, kecintaan akan keberlangsungan alam, lingkungan hidup serta adat istiadat, dan senantiasa menjaga kearifan lokal dengan peran serta aktif dalam setiap kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Adapun pernyataan sikap ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian atas tanah leluhur kami, bahwa Puncak perlu menjadi perhatian khusus atas apa yang terjadi saat ini dan dampaknya ke depan. Pernyataan ini juga menegaskan bukan saja membahas persoalan yang saat ini terjadi, tapi juga sebagai antisipasi terhadap rencana yang belum kami ketahui, yang dimana rencana atau agenda tersebut dengan maksud merubah alam Puncak tanpa memikirkan keberlangsungan alam dan kehidupan masyarakat Puncak, serta dampaknya yang mungkin timbul setelahnya atau akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, tentunya mungkin setelah press conference tadi ini adalah bagian dari masyarakat Puncak yang memang punya keinginan dan punya harapan Puncak ini dikembalikan seperti awal. Hijau, bersih, asri, da urang mah orang Sunda gitu. Kasarnya ya kembalikan bahwa Puncak ini harus dipelihara, dijaga, dirawat, ya tentunya oleh siapa? Oleh warga Puncak itu sendiri. Tapi sekarang dengan dalih-dalih untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas para wisata, ini saya lihat sudah menghalalkan segala cara tanpa didukung dari hal-hal yang sifatnya aturan dan peraturan serta undang-undang yang terus terang untuk kawasan Puncak beberapa undang-undang aturan ini sudah dilanggar. Nah, jadi masyarakat ini adalah bentuk satu kepedulian masyarakat yang tadi seperti kita dengar, harapannya begitu sangat luas, harapannya begitu ingin didengar. Itulah aspirasi dari mereka yang memang patut kita aspirasikan untuk mereka itu. Jadi saya pribadi selaku tokoh Sunda, adat Sunda, budayawan, sangat mendukung aspirasi dan keinginan masyarakat Puncak khususnya. Sebetulnya yang harus audiensi itu bukan kita ke mereka, mereka ke kita selaku ke masyarakat Puncak, karena di masyarakat Puncak ini sendiri juga ada tokoh adat, ada tokoh agama, ada tokoh pemuda, ada pemerintahan yang nyaring bawah, dan masyarakat di lingkungan situ juga harus mestinya diajak bicara sebelum mengkaisokan dengan pihak-pihak tertentu. Nah ini kan kita lihat hanya sebatas jor-joran A, B, C, tiba-tiba sudah ini jadi udah jadi.
Tapi begitu kami atau saya sendiri pernah menanyakan kepada masyarakatnya, ke beberapa tokoh, tidak pernah dilibatkan. Nah ini berarti kan ada apa? Itu yang heran ya, saya cukup heran sampai kita pertanyakan seperti itu. Apakah memang masyarakat tidak pernah dianggap itu mungkin karena masyarakat menengah ke bawah? Mungkin masyarakat menengah ke atasnya, apakah memang juga ada informasi itu? Saya kurang tahu ya, kurang jelas. Istilahnya bagaimana PTP Nusantara 8 Gunung Mas ini sebelum melakukan KSO itu akan memberikan satu izin atau apapun ke masyarakat yang ada di ruang lingkup khususnya, karena kan di situ juga banyak karyawan-karyawati masyarakat di PTPN sendiri asli orang-orang Puncak yang sudah turun-temurun dari zaman kolonial Belanda. Harapan saya sih bukan hanya PTP Nusantara 8 saja, khususnya untuk Dapil 3 Kabupaten Bogor yang dari 7 kecamatan ini semua ada di kawasan Puncak. Cuman karena sekarang melihat perkembangan yang begitu pesat yang ada di Dapil 3 ini khususnya ya di PTP Nusantara 8 Gunung Mas ini. Nah kalau saya lihat bukan hanya yang sekarang PT Jaswita saja, hal-hal yang lainnya juga sudah diberlakukan, malahan sebagian juga sudah ada yang diresmikan ya Kang Brem, tempat-tempat wisata. Nah ini tujuannya kan saya lihat memang untuk meningkatkan pariwisata. Tapi untuk meningkatkan pariwisata ini ada satu kesalahan yang cukup fatal, mengubah daripada tatanan dan ekosistem kehidupan yang ada, ya terutama Puncak ini seperti apa sih? Makanya lahirlah Kepres, lahirlah aturan SK Bappenas, lahir ya beberapa aturan dan undang-undang, tapi tiba-tiba mereka yang mengeluarkan pemerintahan, tapi mereka sendiri yang melanggar aturan itu, menabrak aturan itu. Kalau masyarakat mana mungkin berani, karena ini semua plat merah yang melakukan tindakan itu, bukan masyarakat. Nah yang akhirnya masyarakat tidak serta tahu, tiba-tiba terjadi ini. Padahal undang-undang dan aturan itu plat merah sendiri yang mengeluarkannya. Kami hadir di sini bukan untuk menantang. Kami naik panggung bukan untuk bertarung, gitu ya. Kami datang untuk mengambil hak kami, hak masyarakat terhadap alam kan gitu. Ya, jadi kalau bahasa Sundanya adalah kaulah datang lain arek mantang, kaulah manggung lain arek tarung, kaulah datang arek nyokot hak. Bukan hak ekonomi, tidak. Hak alam kami. Makanya tadi dalam pers konferensi itu saya perkuat. Pernyataan sikap ini yang dari kami harus juga disikapi oleh pimpinan pemerintahan. Lalu penolakan kami jadikan sebuah kerangka berpikir. Menentukan langkah dengan dalih objek wisata jika memang merusak. Itu berarti berperang dengan kearifan lokal karena berdampak. Bukti lapangan ada. Ya. Lalu menuntut dan mendesak. Ini kan sesuatu yang memang didesak, disegerakanlah disikapi oleh siapapun itu. Karena kami berdiri di sini bukan atas dasar kepentingan kelompok atau golongan, tetapi masyarakat komunal. Lalu ajakan dan himbauan itu jika saya menjadi pimpinan pemerintah akan turun sebuah perintah dan titah kepada bawahannya. Tolong turun kepada masyarakat. Jadi jika memang gentleman, para pengusaha dan penguasa di atas, datanglah kepada masyarakat. Dan jika memang Puncak untuk Indonesia, Puncak dikenal di Indonesia, Puncak menjadi destinasi wisata dunia, suara masyarakat kami, ya, tolong juga didengar. Begitu. Jadi jika memang Puncak Indonesia, untuk Indonesia, maka suara kami pun untuk Indonesia. Karena kami warga negara Indonesia, KTP kami pun KTP warga negara Indonesia. HGU dan KSO Barbar, tolong segera dievaluasi jika perlu dihentikan. Kami mewakili warga masyarakat yang berada persis di kawasan Puncak meminta dengan sangat, dan ini faktanya terjadi di lapangan, bagaimana terjadi alih fungsi lahan. Terlepas yang mengalih fungsikan itu ya bersandar kepada perundang-undangan apa atau aturan apa, tetapi juga wajib dievaluasi karena berdasarkan kejadian-kejadian masa lalu, dan itu sudah jelas terjadi sejak digital media juga menginput seperti itu. Hulunya jangan diganggu, peruntukan sebagaimana mestinya, kembali kepada
fungsi daripada konservasi, resapan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana mungkin ya, ketika hulunya dirusak, maaf, bahasa kami dirusak karena kami mengenal betul persis tempat kami berada. Ya, bahkan ada statement dari pimpinan tingkat negara bahwa di Indonesia, di Jawa Barat, di Puncak khususnya ada sepotong surga yang di situ hamparan hijau mengalir sungai-sungai jernih. Ya, itu saya dapatkan statement itu ya dari Dewan kita juga ketika berdialog dengan pimpinan negara Obama. Jadi bagaimana mungkin anugerah yang sudah diberikan terhadap kami khususnya sebagai warga masyarakat kawasan Puncak, bahkan ini adalah sebagai penyangganya ibu kota, ya, bahkan paru-parunya dunia. Bagaimana mungkin satu waktu pernah ketika terjadi banjir ya, yang kemudian mengepung ibu kota, statement di sana kan banjir kiriman dari Puncak Bogor. Akhirnya muncullah undang-undang Kepres atau apapun, bangunan-bangunan yang di atas lahan resapan itu perlu dievaluasi nah, sebagai bentuk penyelamatan. Nah, tiba-tiba hari ini, bahkan mungkin hari belakang ya, sudah terjadi perubahan struktur alam. Nah, jadi kami berharap instansi terkait, terutama kami bermohon kepada pemerintah dan kami juga memiliki perlindungan mestinya menyuarakan, menyampaikan jangan sampai hulunya tempat kami berada sebagai konservasi resapan air juga menjadi yang tadinya anugerah menjadi musibah bagi semua pihak. Jadi kami berharap kenapa kami lakukan seperti ini adalah bentuk kepedulian dan kecintaan kita terhadap tanah air ini, lemah jaya kita. Ya, kami welcome siapapun yang mau berinvestasi, apalagi dalihnya adalah untuk pengembangan ekonomi, tetapi perlu dievaluasi. Mana yang sekiranya pantas boleh lakukan, tetapi yang sekiranya tidak pantas, yang tidak boleh, ayo kita tunduk dan taat terhadap aturan. Yang aturan itu dibuat berarti harus tunduk dan taat terhadap aturan tersebut, terutama yang akan terdampak langsung adalah kami sebagai warga masyarakat yang memang tinggal di situ persis. Selain itu perlu juga adanya pengawasan yang ketat dari pihak berwenang terhadap kegiatan yang mengatasnamakan pengembangan wisata di kawasan ini. Kami percaya bahwa dengan kerjasama dari semua pihak, pengerusakan kawasan hutan dan kebun teh ini dapat dihentikan. Kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan wisata. Dengan menjaga kawasan ini, kita juga turut menjaga kehidupan kita sendiri dan generasi mendatang. Palapa TV Bogor mengabarkan.